percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan hidup kekal. Salve sahabat Katoliko keren. Gereja Katolik begitu kaya akan tradisi dan iman. Salah satunya dapat kita lihat dari kekayaan ritus liturgi yang dimiliki oleh gereja. Sebanyak 98% umat Katolik dunia menggunakan ritus Latin Roma, termasuk kita di Indonesia. Oleh sebab itu, umat Katolik juga terkadang disebut Katolik Roma. Akan tetapi, gereja Katolik tak hanya memiliki ritus Latin Roma loh. Mari kita mengenal berbagai ritus dalam gereja Katolik yang begitu kaya dan indah berpadu dengan budaya dan bahasa setempat. Untuk memudahkan pemahaman dari sahabat Katoliko keren, ritus-ritus ini dapat kita bagi ke dalam dua bagian besar, yaitu Gereja Katolik Barat dan Gereja Katolik Timur. Apa itu Gereja Katolik Timur? Gereja Katolik Timur ini sebagian besar berada di Timur Tengah dan Eropa Timur. Mereka adalah umat Katolik yang sebagian besar dulunya adalah anggota Gereja Ortodoks Timur, namun akhirnya memutuskan bersatu kembali dengan Paus di Roma. Nah, mereka tetap melestarikan sebagian besar liturgi dan tradisi ortodoksnya, sehingga disebut Katolik Timur. Antara Katolik Timur dan Ortodoks Timur dapat kita lihat jelas perbedaannya. Salah satunya, Katolik Timur bersatu dengan Paus di Roma, sedangkan Ortodoks Timur tidak. Saat ini umat Katolik Ritus Timur mencakup 1% dari total umat Katolik dunia dan terdiri atas 23 gereja Katolik Timur. Walau berbeda ritus, namun perlu digarisbawahi bahwa ajaran iman kita tetap sama dengan saudara-saudari kita dari gereja Katolik Timur dan semua satu dalam gereja Katolik yang kudus dalam persatuan penuh dengan Paus di Roma. Umat Katolik Roma dapat menerima sakramen di gereja Katolik Timur, pun sebaliknya, umat Katolik Timur dapat menerima sakramen di Gereja Katolik Roma. Setelah memahami perbedaan antara Gereja Katolik Barat dan Gereja Katolik Timur, mari kita mengenal berbagai ritus yang ada. A. Gereja Katolik Barat. Ada banyak ritus dalam Gereja Katolik Barat. Beberapa ritus yang banyak dipakai yaitu ritus Latin Roma, di mana terdiri atas Novus Ordo, Tridentina, dan Latin Anglikan, yang dipakai hampir seluruh umat Katolik dunia. Ada ritus Ambrosian yang dipakai oleh umat Katolik di Keuskupan Agung Milan, Italia. Ada ritus Mozarabic yang dipakai umat Katolik di Keuskupan Agung Toledo, Spanyol. Ada ritus Braga yang dipakai oleh umat Katolik di Keuskupan Agung Braga, Portugal. Dan ritus Zaire yang dipakai oleh umat Katolik di negara Republik Demokratik Kongo, Afrika. Ada juga beberapa ritus yang dipakai di ordo atau kongregasi seperti ritus Karmelit dan ritus Kartusian. B. Gereja Katolik Timur. Gereja Katolik Timur memiliki 5 ritus, yaitu ritus Alexandria yang terdiri atas Koptik, Ethiopia, Eritrea, ritus Armenia yang terdiri atas Armenia sendiri, ritus Antioquia yang terdiri atas Maronit, Suriah, Syro Malankara, ritus Kaldea yang terdiri atas Kaldea dan Malabar, dan yang terakhir ritus Bizantin yang terdiri atas 14 gereja partikular, salah satunya Gereja Katolik Yunani Ukraina. Kita masuk pada pembahasan dari ritus-ritus dalam Gereja Katolik Barat. Yang pertama ada ritus Latin Roma. Hampir seluruh umat Katolik dunia menggunakan ritus ini, yaitu ritus Latin Roma, termasuk kita umat Katolik Indonesia. Ritus ini terdiri atas 3 bentuk, yaitu Novus Ordo, Latin Tridentin, dan Latin Anglikan. Misa Novus Ordo atau Misa Paulus ke-6 adalah bentuk misa yang kita pakai saat ini dan hampir di seluruh gereja Katolik dunia. Sebanyak 98% umat Katolik dunia atau 1.368 juta orang Katolik menggunakan dan mengikuti bentuk misa ini. Ada juga Misa Latin Tridentin, yang merupakan bentuk misa yang dipakai umat Katolik dunia sebelum Konsili Vatikan II. Beberapa ciri khas misa ini ialah menggunakan bahasa Latin dan imam atau pastor atau romo tidak menghadap ke umat, melainkan menghadap ke altar selama memimpin misa. Walaupun tak dipakai lagi secara luas, namun misa ini dilestarikan di beberapa paroki dan komunitas gereja.
Di Indonesia, misa ini dalam beberapa kesempatan juga diselenggarakan oleh beberapa paroki seperti di Jakarta. Nama lain dari misa ini ialah misa Latin tradisional. Bentuk terakhir dari ritus Latin Roma ialah misa Latin Anglikan. Nah, bentuk misa ini dipakai oleh umat Katolik yang dulunya adalah mantan anggota gereja Anglikan. Mereka telah kembali bersatu dengan Paus di Roma, namun tetap mempertahankan liturgi dan tradisi Anglikannya. Sampai saat ini umat Katolik dari Latin Anglikan mencapai 11.150 orang. Mereka juga terkadang disebut Anglo-Katolik atau orang-orang Katolik yang dulunya mantan gereja Anglikan. Sebagian besar umat Katolik Latin Anglikan berada di Inggris, Australia, Kanada, dan Amerika Serikat. Salah satu ciri khas dari misa ini ialah dipimpin oleh imam yang sebagian besar sudah menikah dan berkeluarga, di mana para imam ini dulunya mantan gereja Anglikan Inggris yang memperbolehkan imamnya menikah. Setelah mereka bergabung dalam gereja Katolik, mereka masih tetap bisa menjadi imam dalam gereja Katolik melalui proses dan pertimbangan dalam gereja Katolik. 2. Ritus Ambrosian. Ritus Ambrosian merupakan salah satu ritus dalam gereja Katolik Barat selain ritus Latin Roma. Ritus ini dihidupi oleh umat Katolik di Keuskupan Agung Milan. Jika sahabat Katolik Ukraina pergi ke Milan dan masuk di Katedral Milan, maka jangan kaget ya jika terdapat beberapa perbedaan tata gerak liturgi dalam misa. Nah, itulah ritus Ambrosian yang dihidupi oleh 4,9 juta jiwa umat Keuskupan Agung Milan. Ada juga beberapa paroki di negara Swiss yang memakai ritus ini. Salah satu ciri khas dari ritus ini ialah tidak ada Rabu Abu. Umat Katolik ritus Ambrosian memulai masa Prapaskahnya nanti pada hari Minggu Prapaskah pertama, bukan pada Rabu Abu, seperti yang dilakukan oleh kita umat Katolik ritus Roma. 3. Ritus Mozarabik. Ritus Mozarabik adalah salah satu ritus yang dulunya dipakai umat Katolik Spanyol dan Portugal. Ritus ini dipakai umat Katolik semenanjung Iberia ketika hidup di bawah kekuasaan Muslim Al-Andalus. Namun, setelah berakhirnya pengaruh kekuasaan Muslim ini, ritus Mozarabik tidak dipakai lagi secara luas di Spanyol dan Portugal. Akan tetapi, ritus ini masih tetap dilestarikan oleh salah satu keuskupan di negara Spanyol, yaitu Keuskupan Agung Toledo yang dipakai oleh 607.000 jiwa umat Katolik. 4. Ritus Braga. Ritus Braga adalah ritus yang dipakai dalam misa oleh umat Katolik, khususnya di Keuskupan Agung Braga, Portugal. Salah satu ciri khas ritus ini ialah pembacaan Ave Maria. Nah, dari keuskupan inilah juga lahir tradisi Semana Santa yang terdapat juga di Keuskupan Larantuka, Indonesia, yang telah berpadu dalam budaya Flores di mana dibawa oleh para misionaris Portugis asal keuskupan ini. Ritus Braga kini dihidupi oleh 914.000 jiwa umat Katolik Keuskupan Agung Braga. 5. Ritus Zaire. Ritus gereja Katolik Barat lainnya yang cukup banyak dipakai ialah ritus Zaire. Ritus ini lahir sejak tahun 1970-an di negara Republik Demokratik Kongo, salah satu negara di Afrika. Ciri khas dari ritus ini ialah adanya lagu dan tari-tarian khas Republik Demokratik Kongo dalam misa. Selain dipakai di sejumlah paroki di Republik Demokratik Kongo, ritus ini juga dipakai oleh umat Katolik di beberapa negara di sekitar negara Republik Demokratik Kongo, seperti umat Katolik di negara Kongo. Seperti yang kita ketahui, umat Katolik berkembang pesat di Republik Demokratik Kongo hingga telah menjadi mayoritas sehingga gereja Katolik terus berkontribusi besar melestarikan budaya negara ini melalui inkulturasi gereja dan ritus yang ada. B. Gereja Katolik Timur. Setelah membahas beberapa ritus terkenal dalam Gereja Katolik Barat, sekarang kita akan membahas 5 ritus dalam Gereja Katolik Timur, di mana umat Katolik Timur sebagian besar dulunya adalah mantan anggota Gereja Ortodoks Timur yang telah bersatu kembali dengan Paus di Roma dengan jumlah umat mencakup 1% dari total umat Katolik dunia atau sebanyak 18 juta jiwa yang sebagian besar hidup di Timur Tengah dan Eropa Timur serta terhimpun dalam 23 Gereja Katolik Timur. 1. Ritus Alexandria.
Yang pertama, ritus Alexandria. Ritus ini juga disebut liturgi Santo Markus, di mana Santo Markus menjadi uskup Alexandria pertama. Ritus ini sebagian besar dipakai oleh umat Katolik di negara Mesir dan beberapa negara Afrika Timur, khususnya Ethiopia dan Eritrea, yang berjumlah sekitar 500.000 jiwa umat. Salah satu ciri khas dari ritus ini menggunakan bahasa Arab dalam misa mereka. Terdapat 3 gereja partikular dari ritus ini, yaitu Gereja Katolik Koptik dengan jumlah umat mencapai 248.000 jiwa. Gereja Katolik Ethiopia dengan jumlah umat mencapai 80.000 jiwa. Dan Gereja Katolik Eritrea dengan jumlah umat mencapai 170.000 jiwa. Dua, ritus Armenia. Selanjutnya ada ritus Armenia. Ritus ini merupakan salah satu ritus dari Gereja Katolik Timur. Umat Katolik yang menggunakan ritus ini sebagian besar hidup di negara Armenia dan negara-negara Eropa Timur lainnya dalam satu gereja partikular saja, yaitu Gereja Katolik Armenia. Terdapat juga beberapa komunitas ritus Armenia di Timur Tengah. Ritus ini digunakan oleh 754.000 jiwa umat Katolik ritus Armenia. Ciri khas dari ritus ini ialah tidak menggunakan ikon-ikon gambar kudus dalam misa, dan liturginya berasal dari liturgi Santo Gregorius Sang Iluminator. 3. Ritus Antioquia. Selanjutnya terdapat ritus Antioquia atau yang biasa disebut ritus Surya Barat. Ciri khas ritus ini ialah menggunakan liturgi dari Santo Yakobus dan digunakan oleh 4,2 juta jiwa umat Katolik yang sebagian besar hidup di negara Lebanon, Suria, dan India. Terdapat 3 gereja partikular dari ritus ini, yaitu Gereja Katolik Maronit dengan jumlah umat mencapai 3,6 juta jiwa, yang sebagian besar umatnya hidup di Lebanon, Brazil, dan Argentina. Ada Gereja Katolik Suria yang sebagian besar hidup di negara Suria, dan negara-negara Timur Tengah lainnya dengan jumlah umat mencapai 112.000 jiwa, dan Gereja Katolik Siro Malankara dengan jumlah umat mencapai 477.000 jiwa, yang sebagian besar hidup di India. Mereka juga sebagian besar dulunya adalah mantan anggota Gereja Ortodoks Malankara, yang kemudian bersatu kembali dengan Paus di Roma. Empat, ritus Kaldea. Selanjutnya terdapat ritus Kaldea sebagai salah satu ritus dari Gereja Katolik Timur. Nama lain ritus ini ialah ritus Surya Timur. Ciri khas dari ritus ini ialah menggunakan bahasa Suryani atau bahasa Surya. Umat Katolik yang menggunakan ritus ini sebagian besar hidup di negara Iran, Irak, dan India dengan jumlah mencapai 5,18 juta jiwa. Sebagian besar juga umat Katolik ritus ini dulunya adalah mantan anggota Gereja Assyria Timur dan Gereja Kuno Timur yang kembali bersatu dengan Gereja Katolik. Terdapat 2 gereja partikular dari ritus ini, yaitu Gereja Katolik Kaldea dengan jumlah umat mencapai 650.000 jiwa. Dan Gereja Katolik Siro Malabar dengan jumlah umat mencapai 4,53 juta jiwa. Now, always, and forever. Amen. 5. Ritus Bizantin. Ritus yang terakhir dari ritus Gereja Katolik Timur ialah ritus Bizantin.
Ritus Bizantin merupakan ritus yang paling banyak digunakan di Gereja Katolik Timur dan terbanyak digunakan kedua oleh umat Katolik dunia setelah ritus Latin Roma, yaitu sebanyak 7,4 juta jiwa umat Katolik menggunakan ritus ini. Sebagian besar umat Katolik ritus Bizantin hidup di negara-negara Eropa Timur dan juga di negara-negara Timur Tengah. Ritus ini juga banyak digunakan oleh umat Katolik keturunan Eropa Timur yang hidup di Amerika Serikat dan negara lainnya. Salah satu ciri khas ritus ini ialah, jika umat Katolik ritus Latin Roma yaitu seperti kita, sebagian besar menggunakan patung-patung para kudus di gereja sebagai sarana doa, maka umat Katolik ritus Timur Bizantin sebagian besar menggunakan gambar dan ikon-ikon atau ikon-ikon para kudus di gereja sebagai sarana berdoa mereka. Terdapat 14 gereja partikular dari ritus Bizantin ini, dan menjadi ritus dari Gereja Katolik Timur dengan jumlah gereja partikular terbanyak. Sebagian besar umat Katolik ritus Bizantin dulunya adalah anggota Gereja Ortodoks Timur, yang kemudian bersatu kembali dengan Paus di Roma, dan menggunakan kata Katolik di nama gereja partikular mereka untuk membedakan dengan Gereja Ortodoks Timur. Berikut ke-14 gereja partikular dari ritus Bizantin, beserta dengan ciri khasnya masing-masing yang berpadu dengan budaya dan bahasa negara setempat. Ada Gereja Katolik Yunani Rutenia dengan jumlah umat mencapai 372.000 jiwa yang sebagian besar hidup di Amerika Serikat dan Ukraina. Ada Gereja Katolik Yunani Melkite dengan jumlah umat mencapai 1,54 juta jiwa dan menjadi Gereja Katolik ritus Bizantin terbesar kedua setelah Gereja Katolik Yunani Ukraina. Sebagian besar umat ritus ini tinggal di Suriah dan Lebanon, serta umat Katolik keturunan Timur Tengah di Brasil dan Argentina. Ada Gereja Katolik Yunani Slovakia dengan jumlah umat mencapai 212.000 jiwa. Gereja Katolik Yunani Albania dengan jumlah umat mencapai 2.000 jiwa. Gereja Katolik Yunani Belarusia dengan jumlah umat mencapai 7.000 jiwa. Gereja Katolik Yunani Bulgaria dengan jumlah umat sebanyak 10.000 jiwa. Gereja Katolik Yunani Hungaria dengan 300.000 jiwa jumlah umat, Gereja Katolik Yunani Kroasia dan Serbia dengan jumlah umat sebanyak 45.000 jiwa, Gereja Katolik Yunani Makedonia dengan jumlah umat mencapai 12.000 jiwa, Gereja Katolik Yunani Rumania sebanyak 477.000 jiwa umat, Gereja Katolik Yunani Rusia dengan jumlah umat kurang lebih mencapai 3.000 jiwa, Gereja Katolik Yunani Ukraina dengan jumlah umat mencapai 4,35 juta jiwa dan menjadi gereja partikular terbesar dari ritus Bizantin dan gereja terbesar di antara 23 gereja Katolik Timur lainnya. Gereja Katolik Bizantin Yunani dengan jumlah umat mencapai 6.000 jiwa, dan yang terakhir Gereja Katolik Italo-Albania dengan jumlah umat sebanyak 56.000 jiwa. Umat Katolik di gereja partikular ini sebagian besar hidup di Italia yang adalah keturunan Albania. Total keseluruhan gereja partikular dari 5 ritus Katolik Timur ini ialah 23 gereja Katolik Timur, di mana 14 dari Bizantin, 3 dari ritus Antioquia, 3 dari ritus Alexandria, 2 dari ritus Kaldea, dan 1 dari ritus Armenia. Sahabat Katoliko keren, itulah berbagai ritus dalam gereja Katolik Barat maupun gereja Katolik Timur. Gimana, jadi tahu kan sekarang? Keren ya? Gereja Katolik memiliki kekayaan liturgi dan tradisi yang luar biasa. Walau terdapat berbagai ritus, namun semuanya saling melengkapi dan satu dalam gereja Katolik yang kudus. Seperti kata Paus Yohanes Paulus II, gereja perlu bernafas dengan kedua paru-parunya, yaitu Barat dan Timur. Bagi sahabat Katoliko keren yang ingin mengenal gereja Katolik Timur di Indonesia sudah ada loh, di mana komunitasnya bernama Rumah Bizantin, Komunitas Katolik Timur, khusus ritus Bizantin dalam gereja Katolik Yunani Ukraina. Untuk ritus-ritus Katolik Timur lainnya belum terdapat di Indonesia. Bisa sahabat Katoliko keren jumpai saat keluar negeri, seperti ke Eropa Timur, Timur Tengah, Amerika Serikat, atau juga di Australia. Sekian dan terima kasih, Katoliko keren, salve!